Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk dalam materi program linear dengan KD 3.2, yaitu menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam program linear ini, alangkah baiknya Ananda harus paham dulu dengan beberapa istilah yang lainnya. Nah, Ibu yakin Ananda telah belajar tentang persamaan linear dua variabel, itu waktu di SMP. Misalkan seperti ini, adalah 2x ditambah 3y sama dengan 6. Angka 2 dan angka 3 yang berada pada depan-depan dari huruf-huruf X dengan Y itu dikatakan dengan koefisien. Sementara X dan Y itu dikatakan dengan variabel. Nah, dikatakan dua variabel karena ada dua variabelnya, yaitu X dan Y. Nah, persamaan artinya adalah sama dengan. Kemudian 6 dikatakan konstanta. Jadi ini sudah Anda pahami dulu sebelumnya di SMP. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan persamaan linear dua variabel ini? Nah, kita akan membuat grafiknya. Misalkan 2x ditambah 3y sama dengan 6. Untuk membuat grafiknya, Anda harus mencari titik-titik potong pada sumbu x dan sumbu y. Untuk pada sumbu y, otomatis x-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke dalam persamaan, berarti 2x tambah 3y sama dengan 6, berarti 2 dikali 0, ditambah 3 kali y sama dengan 6. 2 kali 0 otomatis 0, sehingga 3y sama dengan 6. Berapakah nilai y yang kalau dikalikan 3 hasilnya 6, maka y sama dengan 2. Nah, tadi X-nya 0, y-nya 2, berarti titiknya adalah, kan biasanya dalam kartesius X, Y, berarti X-nya 0 dan Y-nya 2, 0,2. Oke, untuk titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya harus sama dengan 0. Kalau Y-nya yang sama dengan 0, berarti X-nya yang kita cari lagi. 2X tambah 3Y sama dengan 6, berarti 2X ditambah 3 dikali 0. Nah, 3 dikali 0 itu sama dengan 0, berarti tinggal lagi 2X sama dengan 6. Berapakah nilai X jika 2 dikalikan X hasilnya 6, maka X-nya adalah 3. Nah, karena titik tadi adalah X, Y, berarti X-nya yang 3, Y-nya yang 0, berarti 3,0. Nah, dapat dua titik yang akan kita buat di dalam kartesius, yaitu titik 0,2 dan 3,0. Ini diagram kartesiusnya, yang tegak adalah sumbu Y dan yang mendatar adalah sumbu X. Tadi kita dapatkan titik adalah 3,0 dan 2,0 dan 0,2. Kalau 3,0 berarti X-nya 3, Y-nya 0. Nah, karena Y-nya 0, ini disebut di sini adalah nilai 0. Berarti Y-nya 0, berarti di sini 3,0. Kalau 0,2, X-nya yang 0, Y-nya 2, berarti di sini. Nah, Anda tinggal menghubungkan dua titik ini sehingga terdapatlah garis lurus, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 0 sama dengan 6. Nah, garis lurus ini yang dikatakan dengan linear. Oke, Anda sudah paham ini bagaimana cara menggambarnya? Gue rasa sudah. Kita masuk lagi, sebelum kita masuk program linear, berarti Anda harus tahu dulu dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau tadi persamaan, sekarang pertidaksamaan. Kalau tidak sama, otomatis tandanya seperti ini, sama dengan, kemudian di garis. Nah, itu artinya tidak sama. Nah, tidak sama ini bisa menjadi empat contoh, yaitu bisa 2x tambah 3y besar dari 6. Kemudian bisa kecil dari 6, bisa besar sama dan kecil sama. Sekarang Ibu masuk dulu, dia besar dari 6. Bagaimana cara menggambarnya? Sama dengan tadi, Ananda harus mencari dulu kalau titik potongnya, yaitu kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 2. Kemudian kalau Y-nya yang sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Sama dengan gambar yang di atas, ini juga sama. Apa bedanya?
Kalau pada pertidaksamaan dia memiliki daerah himpunan penyelesaian atau HP. Di mana himpunan penyelesaiannya? Nah, akan kita cari. Bagaimana caranya? Nah, kita akan mencari daerah himpunan penyelesaian yang bersih. Berarti yang tidak himpunan penyelesaiannya kita coret atau kita arsir. Nah, ini dia. Bagaimanakah menentukan daerah HP? Anda bisa menguji satu titik di atas atau di bawah garis. Nah, kalau di bawah garis kita masukkan titik, misalnya titik 0,0. Di sini kan titik 0,0 ini. Kita masukkan 0,0 ke dalam persamaan, dapatlah nilai 2 dikali 0 ditambah 3 kali 0 sama dengan 0. Apakah 0 besar dari 6? Tidak ya, berarti dia bukanlah himpunan penyelesaiannya. Berarti yang di bawah garis ini adalah bukan himpunan penyelesaian, makanya kita arsir. Kemudian kita contohkan lagi titik 4,4. Kalau titik 4,4 kan berada di atas dari garis. Nah, kita coba masukkan nilai 4,4. Nah, titik 4,4 ini berada di atas garis. Nah, kalau kita masukkan hasilnya adalah 20. 20 besar dari 6, ya benar ya. 20 besar dari 6. Maka di atas garislah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kenapa Ibu buat garisnya putus-putus? Karena dia besar saja. Nah, kalau dia besar saja, maka garisnya harus putus-putus. Nah, beda dengan bagian yang nomor 2. Kalau bagian yang nomor 2 ini, 2X tambah 3Y besar sama dari 6. Kalau dia besar sama, gambarnya sama dengan yang tadi, tetap dia melalui titik 3,0 dan 0,2. Nah, bedanya dengan besar sama, maka garisnya haruslah penuh, tidak putus-putus lagi. Gambarnya hampir sama dengan yang besar tadi. Daerah himpunan penyelesaiannya tetap berada di atas garis dari yang memotong 3,0 dan 0,2. Tetapi garis pertidaksamanya haruslah penuh. Itu bedanya. Nah, bagaimana dengan yang C? 2X tambah 3Y kecil dari 6. Kalau dia kecil dari 6, otomatis daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang di bawah tadi. Kan kita sudah coba uji titik 0,0 dengan 4,4 tadi. Kalau 0,0 letaknya di bawah garis, nah, betul kan nilai 0 kecil dari 6? Betul ya. Tapi 4,4 tadi besar dari 6. Kalau besar dari 6 berarti bukanlah himpunan penyelesaiannya. Maka yang kita arsir adalah sebelah atas. Nah, inilah HP-nya. Ini garisnya Ibu bikin putus-putus karena dia kecil saja. Nah, begitu juga dengan yang D. Kalau D, maka garisnya haruslah penuh. Dan dia kecil sama. Nah, kalau dia kecil sama, maka daerahnya berada di bawah garis. Nah, titik yang kita uji tidak mutlak 0,0 dan 4,4 tadi ya. Tetapi terserah titik apa yang Ananda inginkan, asal dia berada. Kalau ingin menguji di bawah titik, di bawah garis, maka lihatlah titik yang berada di bawah garis ini. Titik apa saja yang berada di bawah garis ini, Anda uji sendiri. Kemudian kalau ingin menguji titik yang berada di atas garis, Anda uji aja titik-titik apa saja yang berada di atas garis yang melalui 3,0 dan 0,2. Nah, inilah pertidaksamaan tadi. Ada tadi besar saja, ada besar sama, ada kecil, kemudian ada kecil sama. Nah, itu yang dikatakan dengan pertidaksamaan. Kemudian ada contoh lain. Contoh lain seperti ini. Tentukanlah atau gambarkanlah nomor 1, X besar dari 2. Kalau X saja, tidak variabelnya cuma 1, tidak ada nilai Y-nya, ini apa artinya? Kalau X besar dari 2, artinya sama dengan kita membuat garis X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2, di mana nilai X-nya akan selalu, X-nya adalah nilainya adalah 2, dan dimanapun nilai Y-nya. Walaupun Y-nya 1, tetap X-nya 2. Walaupun
Y-nya 3, tetap X-nya 2. Berarti Anda bikin garis di titik 2,0 ini. Nah, ini garisnya. Kenapa Ibu bikin putus-putus tadi? Sama dengan tadi, karena dia hanya besar saja. Nah, nilai yang besar dari 2 yang mana? Pastilah sebelah kanan dari 2. Kenapa sebelah kanan? Setelah 2 pasti 3, 4, 5. Kan besar dari 2. Sementara yang sebelah kiri dari 2 itu adalah nilai yang kecil dari 2. Yang ditanya sekarang besar dari 2. Berarti daerah HP-nya adalah sebelah kanan. Nah, ini yang kita arsir adalah yang bukan daerah. Nah, ini yang dikatakan dengan X besar dari 2. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana kalau Y-nya saja, variabel Y-nya saja, X-nya nggak ada? Berarti berapapun nilai X-nya, Y-nya tetap 4. Nah, di mana letak Y sama dengan 4 itu adalah di sini. Ini variabel, ini adalah koordinat kartesius, ini X, ini Y, letak nolnya di sini. Berarti kalau Y sama dengan 4 itu berada di atas. Y sama dengan 4. Nah, ini dia. Nah, berapapun nilai X-nya, Y-nya tetap 4. Berarti Anda buat garis lurus di mana Y sama dengan 0,4 tadi. Kecil sama dari 4. Daerah yang kecil yang mana? Apakah yang di bawah atau yang di atas? Otomatis yang di bawah ya. Karena yang kecil dari 4 bisa 3, 2, 1. Berarti sebelah sini. Nah, di sebelah bawah inilah daerah HP-nya. Yang bukan daerah HP berarti Anda arsir. Kenapa Ibu bikin penuh garisnya? Karena dia pakai kecil sama. Nah, kemudian yang berikutnya. Ini apa pula ini? Apa artinya ini? Cara membacanya jangan 1 kecil sama X, kecil 3, tidak seperti itu membacanya. Kita mulai membaca dari tengah. X ini dibalik jadinya, kalau ini kecil jadinya besar. X besar sama 1, kecil dari 3. Berarti X di antara 1 dan 3. Nah, ini daerah HP-nya. X-nya 1 dan 3. Nah, kenapa di 1 Ibu garisnya penuh? Karena pakai kecil sama. Kenapa di 3 tidak? Karena dia hanya kecil saja, makanya harus garis putus-putus. Daerah HP-nya antara 1 dengan 3 itu. Berarti yang bukan daerah HP Ibu arsir. Nah, itu maksudnya. Bu rasa anak-anak Ibu sudah mulai paham dengan contoh-contoh yang Bu berikan. Nah, ini ada, jika pertidaksamaan tersebut lebih dari 1, maka itu dikatakan dengan sistem pertidaksamaan linier. Atau gabungan 2 atau lebih dari pertidaksamaan linier akan membentuk sistem pertidaksamaan linier. Nah, contohnya apa? Berarti Anda harus membuat atau menggambar beberapa pertidaksamaan dalam satu bidang kartesius. Contoh, X tambah 2Y kecil sama 8. Kemudian ada lagi X kecil sama 2 dan Y besar sama 3. Yang harus kita cari titik potongnya mungkin yang ini, X tambah 2Y kecil sama 8. Bagaimana cara mencari titik potong? Sama dengan tadi, umpamakan X-nya sama dengan 0, berarti Anda masukkan ke dalam persamaan. Kita buat aja sama dengan dulu, jadikan dia persamaan aja dulu. Nanti untuk kecil sama dan besar sama, itu kita bisa lihat dari gambar. Oke, dapatlah nilai Y-nya 0,4. Kalau Y-nya yang sama dengan 0, berarti dapatlah nilainya nanti Anda tinggal masukkan nilainya. Oke, dapatlah X sama dengan 8, berarti 8,0. Nah, baru Anda masukkan ke dalam bidang kartesius. Nah, gimana ini? Anda perhatikan ini. Ini adalah sumbu Y. Ini adalah sumbu X. Nah, tadi dapat titik 8,0, berarti ini titiknya. Kemudian dapat lagi titik 0,4, berarti ini titiknya. Anda akan menggaris, karena dia kecil sama, berarti garisnya harus penuh. Kalau kecil, daerahnya berada di bawah, maka yang kita arsir adalah yang di atas. Nah, ini dia. Oke, sip. Kemudian, apa tadi lagi? X kecil dari 2. Kalau X kecil sama dari 2, berarti X-nya mulai di 2 di sini. X-nya 2. X dari 2. Kalau kecil pasti sebelah kiri, maka yang kita arsir adalah sebelah kanan. Kemudian Y besar dari 3.
Kalau Y besar dari 3, ini garisnya bersama dari 3, ini garis Y sama dengan 3, maka yang kita arsip adalah sebelah bawah. Jadi mana HP-nya? Ini dia HP-nya. Semua yang ada di antara sini sampai sini, inilah daerah HP semuanya. Oke, bisa Ibu tuliskan, ini grafik apa tadi? Ini grafik X berapa tadi? X tambah 2Y kecil sama 8. Nah, ini grafiknya. Kemudian ini grafik X kecil sama 2. Oke. Dan ini grafik Y besar sama 3. Jadi ada gabungan dari 3 buah pertidaksamaan. Gabungan dari 3 buah pertidaksamaan ini yang dikatakan dengan sistem pertidaksamaan linier. Ini adalah contohnya, Anda bisa melihat sendiri. Yang kita hasil adalah yang bukan daerah himpunan penyelesaian. Oke, Ibu rasa sudah cukup. Nah, ini latihannya. Anda boleh kerjakan di dalam buku tugas. Lihatlah latihannya. Oke, sudah bisa terlihat. Di ini ada beberapa pertidaksamaan. Berarti ini dikatakan sistem pertidaksamaan. Anda harus carilah nilai HP-nya. Oke, ada 5. Ibu tidak sebutkan, bisa terlihat sendiri. Selamat bekerja dalam buku latihan. Dan Ibu akhiri hari ini dengan kata Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.